Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudaraku yang saya banggakan, planter yang saya banggakan juga. Berikut akan kami sampaikan materi yang kedua, yaitu manajemen bisnis. Manajemen bisnis, outline topiknya ada 5. Itu yang pertama, business, profit, and external environment. Yang kedua, introduction to management. Yang ketiga, ada manajemen proses. Yang keempat, kind of manager. Yang kelima, basic manager role, skill, and scope. Konsep bisnis dan profit. Bisnis merupakan sebuah organisasi yang menyediakan barang bahan atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan faktor utama yang membedakan organisasi bisnis. Dan non-bisnis, pemerintah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Profit yaitu selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis. Trade-off dari pemilik bisnis atas uang dan waktu dikeluarkan tercermin dalam profit, permintaan, dan penawaran, dan ekonomi pasar. Lingkungan eksternal bisnis yaitu lingkungan merupakan segala sesuatu di luar organisasi yang mungkin mempengaruhi jalannya organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan bisnis domestik, lingkungan bisnis global, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Sumber daya organisasi bisnis, sumber daya manusia, talent manajerial, dan tenaga kerja, sumber keuangan, investasi modal untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung dan jangka panjang. Aset fisik yaitu bahan baku, kantor, fasilitas produksi, dan peralatan. Informasi diantaranya data yang dapat digunakan. Sumber daya organisasi bisnis contohnya di perusahaan Pertamina. Organisasinya yaitu Pertamina. SDM-nya, tugas pegawainya, sumber keuangannya, keuntungan, investasi, pemegang saham. Aset fisiknya, refinery dan kantor. Informasinya, proyeksi dan keuangan. Tujuan dasar manajemen adalah efisiensi dan efektif. Efisiensi menggunakan sumber daya dengan bijak dan dengan cara yang hemat biaya. Efektif yaitu membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Proses manajemen, planning and decision making, menerapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Organisasi menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan dialokasikan. Jadi, kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk kerjasama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Controlling merupakan proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang diterapkan. Apa itu manajer? Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab utamanya adalah untuk menjalankan proses manajemen untuk mencapai satu tujuan. Seseorang yang melaksanakan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling atas SDM, sumber daya keuangan, aset fisik, dan informasi. Tipe-tipe manajer berdasarkan level, itu diantaranya top manager. Top manager adalah sekelompok kecil eksekutif yang mengelola organisasi secara keseluruhan. Mereka membuat tujuan organisasi, strategi keseluruhan, dan kebijakan operasi. Middle manager adalah kelompok manajer terbesar dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kebijakan dan rencana manajer. Puncak atau top manager, mereka juga mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan manajer tingkat bawah line ataupun manajer. Yang terakhir adalah baseline manager, adalah manajer yang mengawasi dan mengawasi aktivitas operasional karyawan. Tipe-tipe manajer berdasarkan area. Yang pertama, marketing manager. Yang kedua, financial manager. Yang ketiga, operation manager. Tipe-tipe mengerjakan berdasarkan area yaitu human resource manager, administrative manager, dan other kind of manager. Sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Anggaran operasional diantaranya penggunaan anggaran, anggaran operasional, komponen anggaran operasional, dan anggaran pendapatan. Penggunaan anggaran terdiri dari ataupun menselaraskan dengan rencana strategi. Koordinasi bagian dipertanggungjawabkan sebagai dasar evaluasi. Anggaran operasional anggaran termasuk dalam satu jenis atau bentuk dari planning. Alat manajemen untuk mencapai satu tujuan, rencana dalam bentuk jangka panjang. Komponen anggaran operasional terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi, beban SDM administrasi dan umum, beban penelitian dan pengembangan. Anggaran pendapatan terdiri dari proyeksi pendapatan, proyeksi harga jual, resiko dari ketidakpastian. Anggaran produksi terdiri dari rencana penjualan, tingkat persediaan, rencana produksi, anggaran barang bahan, anggaran tenaga, dan anggaran BOP. Anggaran beban SDM dan administrasi umum, standar formasi dan standar upah. Anggaran
kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Anggaran biaya administrasi umum terdiri dari gaji staf administrasi, gaji manajer dan direktur, biaya urusan hukum, biaya sewa kendaraan, dan lain-lain. Berikutnya mungkin kita lanjut ke internet, problem solving, dan decision making. Outline-nya terdiri dari 5. Yang pertama, manajer dan berpikir sistem. Yang kedua, model keputusan pada kondisi risiko dan ketidakpastian. Yang ketiga, in teori, analisis, situasi, dan masalah. Yang keempat, tool untuk analisis, HACCP, analisis business impact, analisis, dan analisis hierarki. Yang kelima, yang terakhir, pendekatan dinamika, sistem dalam analisis keputusan, dan analisis diagram. Berpikir secara sistem, yang pertama adalah disiplin yang melihat fenomena secara keseluruhan dan menekankan kepada kerangka pikir berkaitan. Yang kedua adalah cara pandang yang berfokus kepada pola perubahan. Yang ketiga alat analisis untuk memahami suatu organisasi seperti perusahaan, pemerintah, ekonomi, dan politik. Model keputusan pada kondisi risiko dan ketidakpastian. Lingkungan keputusan dibagi 4, yaitu certainty, risk, uncertainty, dan konflik. Ciri-ciri analisis keputusan. Yang pertama, adanya pengambilan keputusan yang belum dapat menentukan langkah yang sebaiknya diambil dalam menyelesaikan satu permasalahan. Yang kedua, adanya penstrukturan analisis keputusan, penjabaran terhadap semua alternatif yang mungkin dapat diambil. Yang ketiga, pengambilan keputusan memasukkan besaran kemungkinan dalam diagram keputusan yang mencerminkan ketidakpastian. Yang keempat, menjabarkan referensi pengambil keputusan. Yang kelima, memilih alternatif terbaik dengan memaksimalkan harapan yang dinyatakan dalam aplikasi utility. Yang berikutnya mungkin yang terakhir adalah analisis situasi, masalah, serta game teori. Analisis situasi, proses untuk memahami fenomena situasi yang terjadi. Yang kedua, digunakan untuk merumuskan kebutuhan permasalahan yang perlu segera ditangani. Yang ketiga, merumuskan hal-hal berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.